Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Wa qala aidan man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah hatta yarji'u. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al mukarramun, para alim, para pinispoh, berbagai tokoh masyarakat, baik yang ada di studio maupun yang lagi beraktivitas dimanapun berada, Bapak Haji Miarso, Bapak Haji Suyono, ada Bapak Sumaji, ada Bapak Wirati, ada Bapak Abdul Ghafur, ada Bapak Husaini, Pak Haji Yahya, Pak Suwito, Pak Abdurrahim, dan kawan-kawan, terutama ibu-ibu Qasidah Mambaus Sa'adah yang dipimpin oleh Ibu Hajah Budi Astuti. Para pendengar yang ada di berbagai tempat, yang ada di masjid, yang ada di musolah, yang ada di kendaraan, atau bahkan yang sudah berada di tempat kerja, insya Allah yang mengikuti acara ini dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, apalagi secara berjamaah, maka yang pertama Allah memberikan jaminan bahwa orang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, urusan dunianya dikasih oleh Allah melimpah ruah. Yang ketiga, insya Allah dihindarkan oleh Allah dari sifat nifak, orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang rajin melaksanakan sholat subuh insya Allah disyafaati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, para jamaah, bersyukurlah karena sesungguhnya setiap aktivitas yang kita lakukan ini Allah akan memberikan piagam penghargaan. Allah akan mencatatnya dalam sebuah prasasti yang nanti akan kita lihat, yang nanti akan kita baca, menjadi kenangan yang luar biasa indah. Tanpa kita sadari, hari-hari kita ini kita gunakan untuk menabung. Orang-orang yang rajin menabung insya Allah akan beruntung, insya Allah akan kaya. Sebaliknya, orang yang tidak mau berbuat sedikit demi sedikit tidak akan pernah punya bukit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, adalah
orang-orang yang jempolan. Bapak Ibu ini manusia jempolan, meski setengah ngantuk subuhan diutamakan. Bapak Ibu ini insan luar biasa, sesibuk apapun ibadah yang utama. Di dunia mulia, akhirat surga, amin. Di dunia mulia, akhirat surga. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Yaumal wilada kal bidaya lil hidayah kal bidaya. Yaumal wilada kal bidaya lil hidayah kal bidaya lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Intajid ya Toha binuril hidayah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Sita bidinillah, situlal baraya. Ya Habiballah, ya Habiballah, ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Jalil al-Nur, ya Habiballah, ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Denganmu ya Rasul, rindu untuk berjumpa. Padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Jalil al-Nur, ya Habiballah, ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi rasulal hidayah. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya,
يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية semuanya khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah ya bahra fadli wa taja adli judli bi wasli qabla al-maniya ya bahra fadli wa taja adli judli bi wasli qabla al-maniya judli bi wasli qabla al-maniya khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah salatu rabbi alaika hibbi salatu rabbi alaika hibbi madama qalbi bidzikri hayya madama qalbi bidzikri hayya khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau. Alhamdulillah. Pendengar radio acara Mutiara Fajar yang mulia, Bapak Ibu sekalian di studio yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sekalian ini masih berada di salah satu bulan Allah yang mulia, yakni bulan Muharram.
ya. Bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Allah banyak memberikan kelebihan, Allah banyak memberikan kesuksesan kepada para hambanya yang dijatuhkan pada bulan Muharram. Satu di antaranya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sukses melaksanakan hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Ini merupakan tonggak sejarah dan peristiwa yang luar biasa, fenomenal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, peristiwa hijrah itu nilai yang pertama, seperti yang kemarin hari Jumat yang lalu kita obrolkan, adalah merupakan perjalanan akidah, merupakan perjalanan keimanan. Karena imannya kepada Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mantap meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan rumah Rasulullah yang kecil itu dikepung oleh 100 orang pendekar dengan membawa senjata yang sudah lengkap. Ibarat TNI gitu, sudah siap tembak. Sementara Nabi Muhammad hanya berdua dengan Sayyidina Ali yang masih anak-anak. Tapi subhanallah, biidznillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melewati pagar yang kucing aja nggak bisa lewat, saking kerepe, ya. Lah kurang lebih 40 meter dijogo wong 100. Setiap meter itu bisa 3 orang, bisa 2 orang, Masya Allah. Tapi biidznillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengucapkan wa ja'alna min baini aidihim sattau wa min khalfihim satta fa usyainahum fahum la yubsirun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nilai yang kedua bahwa perjalanan hijrah itu adalah perjalanan ukhuwah. Di satu sisi Rasulullah mulai melakukan ekspansi, perluasan kekuasaan, ya, perluasan dakwah, bukan hanya di lingkup Makkah, tapi sudah berkembang menuju ke Madinah sekarang, yang dulu dikenal dengan desa Yathrib. Bapak Ibu sekalian pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, kita sekalian ini merupakan makhluk sosial. Kanan nas ummatan wahidah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi dalam konteks Islam, ya, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yukadzibuhu wa la yahkiruhu. Kita sekalian ini saudara, maka antar saudara tidak boleh menyakiti, menzalimi, mencibir, menghina, mendustakan, merendahkan mereka. Kedudukan kita di mata Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita sekalian terus berusaha supaya kita ini menjadi bagian dari komunitas apapun bentuknya. Kita sekalian bisa menjadi perekat. Dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Jazirah Arab, tradisi orang Arab antar kabilah itu saling menyerang, saling menjatuhkan, rebutan harta, rebutan sumber kekayaan alam, rebutan wanita dan lain sebagainya.
Nah, Rasulullah diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menaburkan kasih sayang, menjadi perekat, sehingga pada saat beliau yang mendapatkan kepercayaan untuk meletakkan Hajar Aswad, Rasulullah tidak mau sendirian. Rasulullah mengambil pimpinan-pimpinan kabilah. Ada yang disuruh memegang sudut Hajar Aswad, ada yang disuruh memegang sudut rukun Iraki, pangkalnya Hijr Ismail, ada yang disuruh memegang sudut rukun Syami, ujungnya Hijr Ismail, dan ada yang disuruh memegang sudut Yamani. Jadi semuanya itu dilibatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kebersamaan al-ittihadu asasun najah, merupakan kunci kesuksesan, merupakan kunci kebahagiaan, adalah karena kebersamaan. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sahabatnya dari Mekah, namanya sahabat yang hijrah atau yang dikenal dengan sahabat muhajirin, kemudian oleh penduduk Madinah melalui rekan-rekan para penolong itu disebut sahabat Ansor. Muhajirin dengan Ansor dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam itu semakin jaya, Islam itu semakin kuat. Maka sesungguhnya seperti yang saat ini Bapak Ibu sekalian lihat, ikuti di media sosial, salah satunya tentang Habib-Habib, tentang habaib. Ada yang mengatakan tidak nyambung silsilahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terputus. Para habaib itu dari Yaman, sementara zuriyah Rasulullah itu banyak dari Hijaz, terutama yang datang ke Indonesia. Di satu sisi ada yang kokoh, bahkan membanggakan dirinya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seorang Muslim yang sejati, ya, seorang Muslim yang beriman itu mestinya sadar bahwa Allah itu tidak melihat casing, Allah itu tidak melihat atribut, Allah itu tidak melihat bungkus. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Makanya kita sekalian di mata Allah, ya, adalah yang hatinya bagus. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oleh Rasulullah diperjelas, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Meskipun ia putranya jenderal, kalau perilakunya jelek maka tidak pantas mendapat penghormatan di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, seorang putra penjaga sekolah, seorang putra tukang becak, seorang putra pengais sampah, tapi dia memiliki akhlakul karimah, maka dialah yang sesungguhnya patut mendapatkan penghormatan, patut mendapatkan penghargaan. Kalau beliau itu merasa cucu Rasulullah, merasa keturunan Rasulullah, seharusnya malu, karena datuknya sendiri itu tidak pernah menyampaikan seperti itu. Ketika di Hajjatul Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam pidatonya, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, Tuhanmu satu, Gusti Allah. Wa inna abakum wahid, bapakmu satu, Nabi Adam. Semuanya kulun nasi min Adam wa Adamu min turab. Adam itu dibuat oleh Allah dari tanah. Semuanya adalah anak turun Adam. Maka la fadla, tidak ada keutamaan li arabiyin ala ajamiyin. Orang Arab yang bangir, yang kuning itu tidak lebih utama dibanding orang yang bukan Arab. Kasarane wong sing ganteng iku gak luwih utama ketimbang wong sing ora patek ganteng. Lah apa maneh waliane wala li ajamiyin ala arabiyin, orang-orang yang bukan Arab tidak lebih utama ketimbang orang Arab. Wala li abyadin ala aswadin, orang yang kulitnya putih bersih itu tidak lebih utama dibandingkan orang yang kulitnya hitam, yang kulitnya sawo mateng. Wala li aswadin ala abyadin illa bittaqwallah. Orang-orang yang kulit hitam tidak lebih utama ketimbang orang yang berkulit putih kecuali takwanya. Dulu ada seorang sahabat yang namanya Julaibib, wonge olo, wonge melarat, keturunannya nggak jelas, tapi oleh Rasulullah disayang. Orang yang bernama Julaibib ini dibuat rebutan oleh bidadari. Oleh Rasulullah dinikahkan dengan seorang wanita yang cantik jelita. Ketika orang tuanya agak ragu-ragu, putrinya itu datang. Kalau itu perintahnya Rasulullah, maka tidak ada lain kecuali sam'an wa ta'atan. Loh, Kanjeng Nabi itu loh terhadap orang yang nasabnya tidak jelas ya, terhadap orang sing wajahe elek, kate orang duwe apa-apa, beliau sangat menghargai. Lah kok anak turune membangga-banggakan nasabnya yang punya potensi timbul perpecahan. Ya lek panjenengan iku kebetulan bapake dadi presiden ya, masih sampean dilokno dudu anak presiden. Lah wong hakikate kula anak presiden. Padha karo sampean niku lho, misale ya sampean dilokno koncone. Wong kok uwel, lek irunge pesek, bathuke nonong, kulite ireng kaya Siti Dandang. Lah umpama sampean dilokno kaya ngono, apa ya terus berubah? Pancet toh. Hakikatnya apapun komentar orang, ya biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Aku iku tahu dilokno kosim iku lho elek kaya curut kudanan ngono jare. Curut kadek kabyur pisan ya. Sampean bayangno. Tapi aku yo gak gelo. Sebaliknya aku dilem ganteng kaya Arjuna menek kates misalnya. Aku ya wis ngene iki pisan ya. Artinya apapun atribut yang diberikan oleh orang itu tidak akan mengubah apapun. Nah seharusnya beliau-beliau itu nggak ribet urusan bongkos desa, dan itu rendah di mata Allah. Kita sekalian ini diajari oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagus-bagusnya menungso iku menungso sing akeh manfaate kanggo wong liya. Perkara wong sing sampean kei manfaat iku dadakane gak kepengin bales, malah ngelokno riko, alhamdulillah iku dudu urusane riko ya. Riko ngelakoni kebaikan itu karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Gak ada urusan dengan orang yang menerima manfaat dari panjenengan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, nilai hijrah ini nilai
menghidupkan ukhuwah, menghidupkan persaudaraan. Dan ketika kita sekalian itu mau bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, maka Allah akan memberikan keteduhan, kesejukan, kasih sayang, rahmat anugerahnya, sehingga menimbulkan kebahagiaan, harmoni kehidupan. Itu yang betul-betul akan kita rasakan indah. Wong lanang karo wong wedok sifatnya beda, tapi ketika bertemu kumpul saling membantu, masya Allah, semuanya akan selesai. Kayak panjenengan duwe tangan situk drijine 5, iki lek kerja dewi-dewi iso cuklek, tapi lek kerja bareng semuanya habis ya. Iku tumpenge Bu Endah sak talam iku iso entek. Lah lek sampean jupuki situk-situk kaya ngene, kapan bare Tapi lek ngene apa maneh sing senengane iwak terus ngumpulno dhisik iku, wah cepet tambahan iku ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Mbah Hasyim Asy'ari pernah berpesan kepada kita, innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq. Kebatilan itu akan hancur, akan binasa karena perbedaan dan pertikaian. Sebaliknya, wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Batil tapi dikelola dengan baik, batil tapi dilandasi dengan kesepakatan, kekompakan, persatuan dan kesatuan, maka akan kokoh. Sing bener-bener itu akan rapuh dan akan binasa. Makanya Rasyid Ridho itu pernah menyampaikan pesannya kepada kita sekalian, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam itu kok kalah dibanding dengan orang-orang di luar Islam? Kok kalah karo wong Kristen? Kok kalah karo wong Katolik? Kok kalah karo wong Hindu? Kok kalah karo wong Buddha, wong Yahudi, aliran kepercayaan dan lain sebagainya? Apa sebabnya? Yang pertama, al-jahl. Orang-orang Islam tidak serius menggeluti ilmu pengetahuan. Padahal nenek moyang kita, Kanjeng Nabi itu yang pertama itu memberantas kebodohan. Makanya wahyu yang pertama diterima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan ketika dalam sebuah peperangan, pada saat mengalahkan Andalus atau Spanyol, maka yang pertama yang kalah itu para tawanan dikongkon memeluk Islam. Kalau memang tidak mau, disuruh membayar zakat. Kalau memang tidak mampu, tidak mau, disuruh ngajari anak-anaknya orang Islam. Tetap kafir enggak apa-apa, enggak mau mengeluarkan zakat enggak apa-apa, tapi ngajari orang-orang Islam. Karena al-jahl itu semuanya akan tertutup. Kalau kita sekalian ini menjadi orang yang berilmu, maka insya Allah lancar. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Makanya Allah ketika mengingatkan kita sekalian pergantian tahun, yang pertama alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, memperbanyak zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard,
ngaji. Jadi seperti yang Bapak Ibu sekalian lakukan secara istiqomah. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sumengko, ada yang dari Indriorjo dan lain sebagainya. Itu jempol. Karena ini sesungguhnya yang disukai oleh Allah. Ini sesungguhnya yang membuat Rasulullah SAW bangga. Kalau tidak punya ilmu, otomatis ibadah saja nggak jelas dan tidak akan diterima oleh Allah. Kullu man bi ghairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang punya ilmu itu hidupnya tenang. Kumpul dengan siapapun tidak akan minder. Ya. Dengan siapapun santai. Kenapa? Karena dia punya ilmu, dia punya pengalaman. Dalam bentuk yang sederhana aja, orang yang tidak pernah mengikuti pengajian di studio kayak Bapak Ibu sekalian ini, begitu datang itu celinguk bingung. Iki nang ndi aku? Ngadepno ndi lungguhe? Lan liyane. Tapi kalau sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman, santai aja. Meskipun terlambat barang ya engko iso oleh bagian tumpeng sing akeh dhewe. Kenapa? Karena sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman. Makanya jangan pernah menyesal mergo ado. Naudzubillahi min dzalik. Umpamane sampai di tengah jalan dadak kecelakaan misalnya. Naudzubillahi min dzalik, dadak moro-moro montore ilang misalnya. Ojo sampai menyesal. Ganjarane wong melok pengajian kok umpama diduduhno gak ana wong sing mrailu panganan, perhiasan, jabatan, donya brono apapun bentuknya, pasti dhek rajin mengikuti acara pengajian mergo ganjarane sing luar biasa. Wong bodoh ngangkati watu sak truk ongkose paling ya 500 paling ya, padahal sak truk watune. Wong pinter njupuk batu loh, batu ginjal gak sampai sak jempolan ya, iku ongkose kurang lebih 50 juta loh, mek nyutik ini tok tik ngono lho, 50 juta lah iku menggos Masya Allah sampai rupane lho kayak watu, ongkose 300 notok oleh 500. Kenapa? Karena situe duwe ilmu, situe ora. Lah wong-wong di ilmu iku diangkat derajate karo Gusti Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Hal yastawi alladina la ya'lamun waladina la ya'lamun waladina la ya'lamun. Apakah sama? Kul hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Apa padha wong sing duwe ilmu karo sing gak duwe ilmu? Ya jelas beda. Semuanya beda. Makanya Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, jangan pernah bosan menuntut ilmu. Meskipun yang disampaikan itu berulang-ulang, maka sesungguhnya sama dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan dapat ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin. Allahumma amin. Orang yang bodoh itu dekat sekali dengan kefakiran, melarat. Maka faktor yang kedua yang membuat kita sekalian ini tertinggal, yang membuat kita sekalian ini terbelakang adalah kefakiran, al-fakr. Al-jahil tadi itu merupakan kunci. Ya, ilmu itu merupakan kunci. Kalau dia punya ilmu, insya Allah semuanya mudah. Dengan ilmu hidup ini mudah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Golek duit ya dimudahkan oleh Allah. Mbak Endah ini kalau tidak kuliah, ya sapa sing ngangkat dadi notaris. Lek gak dadi notaris, ya sapa sing gelem njaluk sertifikat ngukur tanah lan liyane ya. Sekarang beliau diangkat menjadi salah satu unsur ketua di partai politik. Mudah-mudahan tidak menyebabkan, tidak membuat pongah, tidak membuat sombong. Penyakitnya wong pinter iku yaiku sombong, sama dengan
iblis ya. Iblis itu kelemahannya adalah sombong. Pointer tapi sombong, maka dilaknat oleh Allah. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Fakir, orang-orang yang fakir, katal fakru ayyakuna kufron, mergo miskin, butuh mangan, golek gawean angel, maka ngerampok iya, ngepuki uwong iya, mateni uwong iya, banyak itu ya. Mulai yang paling sederhana, debt collector, tukang nagih utang, itu lah mesti mendelik-mendelik, mengkerik-mengkerik ya, suaranya nyentak-nyentak gitu ya. Apa butuhe? Duit. Harta, yang dicari harta. Nah, kalau pengen punya harta, maka ilmunya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, ilmunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita sekalian tidak termasuk orang yang fakir, tidak termasuk orang yang miskin. Kuncinya kita harus terus-menerus belajar ilmunya. Nanti kalau orang itu pinter, maka doa supaya mendapatkan rizki yang melimpah juga tahu ya, sehingga tidak repot-repot. Yang ketiga, tafrik. Kuncinya itu di ilmu pengetahuan. Kuncinya orang itu kalau memiliki ilmu pengetahuan, memiliki wawasan yang luas, maka yang pertama insya Allah hidupnya akan mudah karena dia tahu kuncinya. Yang kedua, dia tidak akan mau dipecah belah. Kenapa? Karena perpecahan itu akan menjadi sumber kelemahan. Dan orang-orang yang tidak rukun itu tidak akan pernah mendapatkan berkah. Inna rahmatallah au inna rahmatan la tangzilu ala qaumin fihim qati'a rahimin. Jadi rahmat anugerah Allah, rizki Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak rukun. Pecah belah ya. Kalau rukun itu menjadi kuat, tapi kalau tidak rukun maka akan menjadi rapuh dan tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Maka politik yang dilakukan oleh para penjajah ya, siapapun itu, apa Londo, apa Inggris ya, apa Amerika, itu semuanya menerapkan politik divide et impera, politik pecah belah ya. Kadang-kadang di zaman yang modern ini mereka membuat boneka. Jadi dalam satu negara kemudian menyuruh orang lain untuk membentuk negara. Jadi proxy war, membuat boneka. Lah boneka-boneka ini nanti akan diadu antara satu dengan yang lain. Ya kayak dulu Indonesia ini sudah banyak kerajaan oleh penjajah, oleh Belanda, dibenturkan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, sehingga geger dengan sendirinya. Terjadi perang saudara. Orang-orang yang ada di Timur Tengah, baik oleh Amerika maupun kelompoknya, itu pasti dibenturkan, diadu domba antara saudaranya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi memberikan konsep kepada kita sekalian agar kita ini tetap rukun antara satu dengan yang lain. Maka satu, mana kosomalun min sodakotin kotun, hendaknya kita berlomba menjadi orang yang memberi, berlomba melaksanakan kewajiban, berlomba menjadi orang yang peduli. Wala afarujulun an madlimatin ila zadahullahu biha izzan, menjadi orang yang ngalah. Wong ngalah iku luhur wekasane. Wong ngalah iku dikasih oleh
Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Wong ngalah iku semakin mulia di hadapan Allah. Wong ngalah iku pasti menang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sekalian tidak mau ngalah, maka remek, kita akan ringkih, rumah tangga itu akan kacau balau. Padahal bener iki mek sitok. Lek suami golek benere, istri golek benere, kapan ketemu nih? Pasti akan gegeran terus, tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berebut menjadi orang yang ngalah. Ketika orang itu mampu membalas, tapi dia memilih ngalah, maka ia akan disukai oleh Allah. Dan nanti di akhirat, orang-orang yang seperti itu oleh Allah diberi bidadari, disuruh memilih yang paling cantik, yang ia sukai, yang sesuai dengan seleranya. Iku wong sing ngalah. Jadi sampean belajar, le umpamane didolimi karo koncone, alhamdulillah. Perkara dheweke iku urusane Gusti Allah. Dadi aja sampai aku mau ngeleki wong, tapi aku ya mau dieleki wong, ora iso. Kita ini hanya diperintahkan untuk berbuat baik. Kita ini hanya diperintahkan untuk ngalah. Kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, apabila agamamu diinjak-injak oleh orang lain. Yang kedua, apabila negaramu diambil oleh orang lain. Yang ketiga, apabila bojomu dipek wong. Lek bojomu dipek wong, awakmu gak ngamuk, berarti awakmu wis mestine rok-rokan. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi konsepnya Rasulullah itu luar biasa. Coba sampean lihat, pada saat Rasulullah membawa pasukan kurang lebih 1400 meninggalkan Madinah menuju ke Makkah, dihadang oleh orang kafir di Hudaibiyah. Padahal Kanjeng Nabi ketika itu bolone wakeh, sudah memiliki harta benda yang melimpah. Lawang pada saat itu nggawa unta kurang luwih 70. Kanjeng Nabi sudah punya pengalaman perang yang luar biasa. Tapi oleh Suhel nggak boleh sampean melaksanakan ibadah tahun ini, tahun depan, dengan perjanjian nomor 1, gencatan senjata. Gak oleh saling memerangi antara bolone Kanjeng Nabi wong Islam karo wong kafir. Nomor 2, le ono wong Mekah kok mlebu Islam, kok nang Madinah, sampean wajib balikno. Tapi le ono wong Madinah mlebu nang ngene Mekah, sampean gak oleh ngelarang. Coba apa gak mangkelno? Padahal Kanjeng Nabi Muhammad memiliki kemampuan pada saat itu. Gampangane, oh tak tuncek kon ya, remek pisan. Karena bolone Kanjeng Nabi di Madinah sudah luar biasa banyak. Tapi coba apa yang diambil oleh Rasulullah ketika Sulh Hudaibiyah, perjanjian itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, gak oleh Suhel, enggak, diganti apa karepmu, Bismikallahumma. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismikallahumma. Ali wis kudu bacok ya wisan wis. Pokoke kudu nekek kayak ngono. Sabar Ali, sabar ya. Dibusak. Karena Kanjeng Nabi tidak bisa membaca, maka silakan ditulis Bismikallahumma. Nah, kemudian di akhir perjanjian kan pasti ditandatangani untuk mengesahkan itu. Di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Enggak, saya tidak mengakui Muhammad Rasulullah.
Karepmu ya apa? Sayyidina Ali wis langsung pedangi, sudah dihunus dikeluarkan dari sarungnya ya. Saya sabar Ali, sabar. Sayyidina Ali gak gelem menghapus. Mana tulisannya, mana Muhammad Rasulullah? Dihapus sendiri oleh tangan Rasulullah, diganti dengan Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdillah. Nggak masalah, ngualah banget. Tapi justru kengalahan Rasulullah ini menghasilkan perkembangan Islam yang luar biasa. Perjuangan selama 15 tahun di Makkah, dengan 1,5 tahun di Madinah, apalagi sesudah perjanjian Hudaibiyah, itu luar biasa. Orang masuk Islam berbondong-bondong, orang mengetahui betapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul brilian, dan sampai pada kesimpulan tidak mungkin kalau dia bukan utusan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita belajar dadi wong sing ngalah. Masih sampean kuwoso, masih sampean duwite akeh, masih sampean ayu ya, sampean ngalah gak kira ngurangi ayune riko. Malah sing gak gelem ngalah iku ketok pucat tumrap jagung kebanyon, dadi aurae gak ono. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah melalui peristiwa hijrah. Jadi wong-wong yang hari-harinya teman-teman perkara bungkus ya, iku gak ono gunane, ketok gobloke, ketok desone, karena Allah tidak pernah melihat sarunge cap opo ya. Dadi lek cara dikongkon milih minyak samin cap babi opo minyak babi cap onta ya. Lek iso ya minyak samin cap onta, tapi mergo pilihane minyak samin cap babi karo minyak babi cap onta, yo milih minyak samin meskipun bungkuse babi. Lho ngono lho ya. Sampeyan bareng lek golek mantu, aja kok ndelok kudunge tok ya. Aja kok ndelok jase tok, tapi deloken atine, iso dadi imame anak sampean opo ora. Karena itu yang nanti akan menjadi sumber kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Wong ayu iku ya, begitu kecelakaan menceng irunge elek ya. Donyane wake kobong entek ngono lho. Tapi lek sing nok kene iki iman kita, akhlak kita kena badai sebesar apapun, insya Allah akan kelihatan semakin bersinar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan ibadah. Jangan lupa kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia ya, itu ditugasi. Apa tugas utama kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampeyan niku ditugasi untuk beribadah. Sing jenenge beribadah iku mesti soro padha karo icir. Wong icir iku ya abot. Nah, coba bayangno tengah wengi ya, enak-enake kemulan sarung, apa maneh kelon karo bojone ya. Lah tak moro-moro Pak Miarso iku as-shalatu khairum minan naum misale lho ya apa cara wong Surabaya kan jambu bu ke arepe mulai sallu ala Nabi Muhammad. Lho ya apa ya? Tapi nilainya luar biasa indah yang dijanjikan oleh Allah di dunya wae. Wong sing ahli ibadah iku mulya. Sampeyan goleki kiai sing uripe ketere-tere ora ono. Sampeyan goleki ulama sing uripe cekak cingkrang ora ono ya. Lek ono sing ngono iku berarti sik durung tenanan lek dadi ulama. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sampean kabeh akan menjadi muttaqin. Ketika sudah menjadi muttaqin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sembarang dicukupi karo Gusti Allah. Nah, mumpung di bulan Muharram kita dianjurkan oleh Imam Ghazali memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iku padha karo hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Kepada Nabi Muhammad tercurah sholawat Allah. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Semuanya. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji atfatai ya jiratan ya jiratal alamin. Ya uhai lal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup Allah adalah penolong, pelindung terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu diwaca sing kerep paling tidak ping 70 karo istighfare Nabi Yunus ketika diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya tidak gampang menyalahkan orang lain, tapi lebih menyalahkan dirinya sendiri. Sama dengan istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Orang yang membiasakan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka akan dilepaskan oleh Allah min arba'i dzulumat. Yang pertama fi dzulmatil laili, dari fitnah malam hari. Santet ya malam hari, maling ya malam hari, genderuwo ya malam hari. Yang kedua fidul matil qalbi, hati yang gelisah, hati yang takut, hati yang sombong, itu insya Allah akan hilang dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga fidul matil maisa, dompete ora tahu tipis, dompete ora tahu kotong, dikai rizki karo Gusti Allah. Dan yang terakhir kita sekalian diselamatkan min dzulmatil qalbi, dari kegelapan hati.
mati ya. Jadi min dzulmatil laili, min dzulmatil bahri, min dzulmatil maisha, dan min dzulmatil qalbi. Insyaallah sampean selalu bahagia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.